Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, dimanapun Anda berada, kami di tempat ini mengajak untuk semuanya mari datang dengan sepenuh hati kita mau datang di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Satu hal yang mau saya sampaikan sebelum kita mulai ibadah kita adalah dalam bahasa Inggris hari ini itu ada dua paling enggak yang bisa digunakan. Yang pertama adalah today dan yang kedua adalah present. Present dalam arti yang lain adalah hadiah. Jadi kalau pada hari ini kita masih hidup sampai hari ini dengan segala sesuatu yang kondisi yang terjadi di luar, itu merupakan satu anugerah, itu merupakan satu hadiah dari Tuhan buat kita semua. Mari datang dengan kesungguhan hati kita. Mari sebelumnya saya ajak kita semua berdoa. Kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Mari Engkau Tuhan yang datang menjamah setiap hati kami. Kami yang rindu untuk memandang wajah-Mu. Kami yang rindu Tuhan untuk diberikan penghiburan dalam hati kami. Kami yang rindu untuk boleh meninggikan nama-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Mari bawa kami mendekat Tuhan. Masuk tenggelam dalam kasih karunia-Mu dan anugerah-Mu Bapa. Biarlah kami memuliakan nama-Mu dengan mulut kami, dengan hati kami, dengan kehidupan kami pada pagi hari ini. Ini kerinduan kami Tuhan, jamah hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Allah Roh Kudus bekerja buat di setiap jemaat dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.
kuasa. Jesus the Son's there's no other. Oh, heavenly King, Heavenly Kings, Lamb of God. For you alone, the Holy One, your lifted up in His name. oh God, Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. bersama-sama dengan saya nyanyikan. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Lebih dalam lagi nyanyikan. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh, be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, we worship you. We worship you, oh Lord. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship. Sekali lagi katakan, oh God, we worship you. We worship you. Oh God, we worship you. We worship you. Be glorified Glorified and magnified. Oh God, I worship you. Be glorified. Be glorified and magnified. Oh God,
sembah Yesus. Mari masuk lebih lagi, nikmati hadirat Tuhan. Lebih lagi, angkat suaramu, sembah Yesus, sembah Yesus Tuhan. Sebab Dia layak terima pujian dan penyembahanmu. Bawa hidupmu, bawa hatimu, lebih lagi, ku mau lebih lagi Tuhan. Ku sembah perlindunganku, penjagaku, keselamatanku, hanya Engkau Tuhan. Mari bawa hidupmu lebih lagi di hadapan Tuhan saat ini. Mari bawa pergumulanmu, tanggalkan semuanya. Mari bawa hidupmu lebih lagi. Lebih lagi ku mau rindu menyembahmu Yesus. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada.
katakan dengan sungguh-sungguh. Aku hendak bermazmur bagimu Selagi ku ada. Dengan sungguh-sungguh nyanyikan. Oh inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan hanya kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Kau dengar Tuhan. Manis kau dengar Tuhan. Dan hatiku bersuka padamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Mari sekali lagi dengan kesungguhan hatimu nyanyikan. Inilah yang ku renungkan. Ini yang kami renungkan setiap waktu Tuhan. setiap waktu. Terutama di saat segala sesuatu tidak menentu. Nyanyian pujian Badai, permasalahan begitu menghantam kami saat ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, hidup kami memuliakan-Mu Tuhan. Hidup kami tetap fokus pada Engkau Tuhan. biarlah manis kau dengar. Ini kerinduan kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami rindu Engkau mendengar Manis kau begitu manis pujian dari hati kami Tuhan. Tuhan dan hatiku bersuka padamu. Oh inilah yang ku renungkan. Inilah yang ku renungkan Setiap waktu. setiap waktu. Haleluya. Pujian dan pengagungan Kepadamu. Kau dengar Tuhan. Manis kau dengar Tuhan. Dan hatiku bersuka padamu. Dan hatiku bersuka. Dan hatiku
bersuka karena Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan di depan kami Tuhan. Kami mau naikkan ucapan syukur kami di hadapan Engkau Tuhan. Kami siap untuk memberikan yang terbaik, yang paling baik. Yang paling baik dari hidup kami buat Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Mari yang siap untuk memberikan yang terbaik buat Yesus Tuhan saat ini. Katakan dengan saya sama-sama. Amin. Mari saya undang semuanya, dimanapun Anda berada, kita mau bersuka cita. Mari bangkit, berdiri dari tempat duduk Anda. Kita mau nyanyikan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari angkat suaramu. Pujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Sekali lagi katakan, terpujilah. Pujilah nama-Mu Tuhan, Engkau ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Tuhan percaya tetap tinggal selamanya. Mari lebih dahsyat lagi nyanyikan. Pujilah nama-Mu Tuhan, Oh kuat, kuat dan penuh kemuliaan. satu suara. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Atas dunia, Yang menghancurkan kutuk, bukan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Tuhan percaya dan kami tahu Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Tuhan berjaya dan memberitahu Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, Bertepuk tangan. Tuhan berjaya dan memberitahu selamanya. Berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Yesus Tuhan. Haleluya. Lebih lagi kita mau berikan yang terbaik buat Yesus Tuhan. Amin.
ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Dia sumber, oh hanya bagiku selama-lamanya. Mari katakan kebenaran yang bebaskan, kebenaran yang bebaskan, selalu berikan ku kekuatan, hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Yesus di sepanjang hidupku, bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan. Di sepanjang hidupku, Oh, oh, oh. hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan. Di sepanjang hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Sekali lagi berikan suara-suara yang paling meriah buat Yesus Tuhan. Haleluya. Ada sukacita. Ada sukacita. Mari lebih lagi kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Pujian ini adalah satu pujian yang luar biasa yang menjadi kekuatan selama saya dan istri ada di luar. Ini menjadi satu anthem buat kami saat kami merasa bahwa segala sesuatunya begitu berat. Karena itu saya rindu mengajak buat setiap jemaat dimanapun Anda berada pada saat ini. Pada saat kita menyanyikan pujian ini, mari dengan sepenuh hati bawa hidupmu, bawa hatimu. Biarlah pujian ini menjadi satu deklarasi kita pada pagi hari ini, bahwa sampai akhir hidup kami Tuhan, kami yang mau berserah pada rancangan-Mu. Sampai akhir hidup kami Tuhan, kami mau setia sama Engkau Tuhan.
isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, oh, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia, ku kan setia ikut panggilanmu Tuhan. Mari bawa hidupmu, bawa hatimu, pandang wajah Yesus. Lebih lagi, lebih lagi, bawa kami lebih lagi. Ini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkan
turut panggilanmu Yesus. Kami mau berserah Tuhan pada rancanganmu, hanya rancanganmu Tuhan. Haleluya. Mari lebih lagi, sembah Dia lebih lagi. Mari bawa hidupmu saudara, mari bawa hatimu, pandang wajah Yesus saat ini. Lebih lagi Tuhan, ku rindu lebih lagi. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Di hidup kami Tuhan, di pujian penyembahan kami Tuhan, yang terbaik buat Engkau Tuhan. Kami mau tetap fokus Tuhan, kami mau tetap memandang wajah-Mu Tuhan. Apapun boleh terjadi di luar sana, tapi kami percaya saat kami berdiri teguh bersama dengan Engkau, kami akan dikuatkan Tuhan. Engkau Tuhan yang akan membawa kami dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Engkau Tuhan yang akan membawa kami ke mata air yang jernih. Engkau yang menaruh kami Tuhan di padang yang berumput hijau Tuhan. Apapun boleh terjadi di luar sana Tuhan, tapi sukacita kami akan tetap melimpah di dalam Engkau Tuhan. Sebab kami mengandalkan Engkau Tuhan, bukan mengandalkan kami. Sebab kami percaya sama firman-Mu, sebab kami berserah pada janji-Mu Tuhan. Mari bawa kami lebih lagi Tuhan, bawa kami lebih lagi mengalami Engkau dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sisa ibadah kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Hati kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati jemaat sekalian. Mari kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa kami di surga, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, di minggu pagi hari ini kami siap mengagungkan Tuhan dengan penglihatan, pendengaran hati kami. Kami mau taruh kepadamu ya Tuhan di pagi hari ini.
Tuhan pimpin, Tuhan tuntun, Tuhan memberikan kepada kami kekuatan saat kami dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Kiranya Tuhan dipermuliakan. Terima kasih untuk puji-pujian, kesaksian, juga terima kasih untuk para pemain musik, singers, MC. Tuhan memberkati kami semua. Kami yang siap mendengarkan kebenaran firman, kami taruh hati dan pikiran kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, kami siap ya Tuhan. Amin. Silakan jemaat duduk. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik bagi kita sekalian. Di saat yang susah, yang sulit, seperti sekarang ini di bangsa dan negara kita, juga di daerah kita, Provinsi Papua Barat, juga Kabupaten Manokwari, kami bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan masih memelihara dan menjaga kita sampai saat ini. Itu sebabnya mari kita buka firman Tuhan dari kitab Injil Lukas pasal 18 ayat 35 sampai 43. Kitab Injil Lukas pasal 18 ayat 35 sampai dengan 43. Sudah dapat katakan amin? Kitab Injil Lukas pasal 18 ayat 35 sampai dengan 43 yang berbunyi demikian. Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Ayat 35. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Ayat 40. Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus selama-lamanya. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya berikan tema firman Tuhan di minggu pagi hari ini, ya, yaitu penglihatan seorang buta dipulihkan. Penglihatan seorang buta dipulihkan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, Kristus Yesus tidak hanya datang untuk membawa terang ke atas dunia, ya. Yesus tidak hanya datang membawa terang saja, tetapi juga untuk memberikan penglihatan bagi jiwa-jiwa yang buta. Dunia ini sekarang sedang berada di dalam keadaan yang buta. Tuhan mau memberikan penglihatan kepada mereka yang buta. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, penglihatan bagi jiwa-jiwa yang buta, yaitu dengan memulihkan indera yang memungkinkan kita dapat melihat benda-benda di dunia ini, dapat melihat dunia ini. Saudara-saudara, ia menyembuhkan banyak orang dari kebutaan jasmani. Ia menyembuhkan sekaligus menyembuhkan dengan rohani. Rohani orang, rohani manusia yang ada di dalam dunia ini. Itu sebabnya mari kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan, ada contoh di sini, yaitu seorang buta yang disembuhkan di dekat Yeriko, ya.
Kalau kita baca dalam kitab Markus, Markus pasal 10 ayat 46, kitab Markus menyebutkan nama orang itu, orang buta. Di dalam kitab Matius, ya, tadi Markus pasal 10 ayat 46, di dalam kitab Matius 20 ayat 30, ya, kitab Matius menyebutkan ada 2 orang buta. Ya, di kota Yeriko itu ada 2 orang buta. Ketika lewat di Yeriko dia bertemu dengan 2 orang buta. Kitab Injil Lukas yang kita baca ini, ya, menyebutkan ketika Yesus hampir tiba di Yeriko, ya, 1, orang buta yang miskin ini ada duduk di pinggir jalan dan mengemis. Ayat 35 bilang begini, waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, si buta ini bukan saja buta penglihatannya, ya, bukan saja buta penglihatannya, dia sedang duduk di pinggir jalan, ya, dan mengemis. Orang buta ini duduk di pinggir jalan dan mengemis, minta-minta, ya. Tapi juga bukan saja duduk di pinggir jalan mengemis minta-minta, tapi juga dikatakan dia miskin, ya. Dikatakan sini dia miskin. Tidak punya apa-apa untuk bisa mempertahankan kehidupan sementara dia ada di dunia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini kiranya firman Tuhan memberikan kita kekuatan, dorongan semangat untuk dicerahkan oleh Tuhan. Tidak usah kita khawatir dengan zaman ini. Karena Alkitab bilang, kau pasti selamat. Kita pasti diselamatkan. Orang-orang percaya pasti diangkat bersama dengan Tuhan. Kita tidak perlu khawatir. Apalagi di masa COVID ini. Memang kita takut dengan terjangkitnya sakit penyakit. Tapi saudara-saudara yang terkasih, jangan kita khawatir karena kita masih punya pertahanan yang kuat. Bukan masker saja, bukan jaga jarak saja, tetapi Tuhan, Raja di atas segala raja, kuasa yang besar itu menjaga, memelihara, melindungi dan memberikan engkau penyertaannya. Ya, buta, kok buta? Tuhan mau mencelikan yang buta ini, jasmani. Tapi Tuhan juga mau mencelikan rohanimu, hati kita yang buta. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Tidak ada kerabat yang mau mengasuh buta ini. Ya. Inilah gambaran umat manusia yang didatangi Yesus Kristus untuk disembuhkan dan diselamatkan. Gambaran manusia sekarang, Tuhan mau menyembuhkan engkau dan Tuhan mau menyelamatkan. Yang paling terpenting daripada si buta ini bagi Yesus adalah diselamatkan. Jiwanya diselamatkan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan, ya. Wahyu 3 ayat yang ke-17 mengatakan itu. Mari kita buka Wahyu 3 ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata, Wahyu pasal 3 ayat yang ke-17. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa sebenarnya engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Kadang-kadang kita pikir kita kaya, ya. Kita pikir kita mampu untuk mengatasi segalanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, padahal sebenarnya kita miskin, melarat, kita buta, kita tuli. Kita tidak mampu untuk menjalani kehidupan yang buta dan tuli di dunia ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang buta itu duduk sambil meminta-minta sebab ya dia buta. Tidak dapat bekerja untuk menafkahi hidup. Ya, selayaknya orang hidup. Perhatikan, 1, pemeliharaan Allah. Ya, pertama
kita yakin bahwa ada pemeliharaan Allah untuk kita. Amin. Orang buta yang miskin ini, duduk di pinggir jalan ini, pertama dia meyakini ya ada pemeliharaan Allah. Yang kedua, jangan abaikan orang yang membutuhkan belas kasihan di pinggir jalan. Yang kedua, ya, Yesus tidak mengabaikan orang yang ada di pinggir jalan. Manusia kadang sudah ada di atas, lupa dengan segalanya. Ya, Yesus mengajarkan untuk jangan kita abaikan. Yang ketiga, tunjukkan kasih Yesus bagi mereka. Walau juga ada yang penipu, pengemis tapi tipu. Ya, artinya begini, ya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, dia mampu untuk bekerja tapi pamalas, jadi jalan minta-minta. Ya, ini yang ditolak oleh kita manusia kadang-kadang. Jadi yang betul-betul pengemis, kadang-kadang kita tolak, aku tipu saja. Padahal betul-betul pengemis, ya. Padahal betul-betul dia tidak mampu. Saudara, mari kita tolong orang yang betul-betul tidak mampu. Mendengar ribut-ribut itu, ya, orang banyak yang lewat, orang buta itu bertanya, ayat 36, dia bilang begini. Ayat 36 pasal 18 Lukas. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, apa itu? Ya, dia bertanya apa itu? Itulah manfaat pendengaran. Ya, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, manfaat dari telinga yang diberikan Allah untuk kita adalah untuk mendengar. Manfaat pendengaran. Ada dua hal yang dapat menolong manusia saat dia buta. Ada dua hal, yaitu satu, buka pendengaran, ya, buka pendengaran, telinga ini buka untuk dengar, ya, karena ada orang buta yang masa bodoh, ada orang buta yang sombong, dia tidak mau pasang dia punya telinga, ya, ada orang buta seperti itu, dia tidak mau pasang telinganya, saudara, saudara, ya, jalan begini tom panggil dia, Pace bagaimana? Dia tidak mau pakai pendengarannya. Saudara, ada banyak orang buta yang sombong juga, ya, tidak mau diberi belas kasihan. Jadi saudara, kalau kau buta, pakai pendengaran. Banyak orang zaman sekarang buta rohani, buta Yesus, tidak mengenal Tuhan, ya, buta sama sekali. Tapi dia tidak mau pakai dia punya telinga untuk dengar Yesus. Orang buta yang diceritakan di dalam kitab Injil Lukas ini dikatakan bahwa dia membuka pendengarannya, ya. Dia mendengar orang banyak lewat. Yang kedua, setelah buka pendengaran, maka yang kedua adalah buka mulut. Ada orang buta yang buka pendengaran tapi tidak mau buka mulut. Ya. Mungkin dia lihat, dengar, ada Yesus lewat, dia dengar, tapi dia tidak mau bicara, Yesus tolong. Tidak mau bicara, ini pasti siapa? Nah, siapa yang lewat? Siapa yang lewat? Yesus dari Nazaret lewat, penyelamat. Oh, iya. Buka pendengaran tapi dia tidak mau pakai mulut untuk minta keselamatan itu. Banyak orang di dunia sekarang tidak mau minta keselamatan dari Tuhan. COVID, ya, 19, ya, corona ini sudah menyerang, tidak mau minta Yesus, ya, tidak mau minta Yesus tolong. Lebih senang di rumah. Saudara, banyak hari Minggu orang tidur. Saya harap jemaat ini jangan ada yang tidur, buka WA dan nonton di situ. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, selesai jam atau belum jam, supi piknik. Hati-hati, Tuhan akan tuntut pertanggungan jawab. Masih jam 9 pagi lagi kau supi piknik. Menghindar dulu, cari udara segar. Kau ikut sembahyang. Seharusnya hari Minggu pagi itu jam 9 itu jam sembahyang. Jadi kau duduk tenang di rumah sembahyang dulu. Jangan berjalan, nanti kau celaka. Bertobat, amin. Jemaatku yang terkasih dalam Tuhan, mari.
Jangan tipu Tuhan. Banyak orang minggu sekarang ini persalahkan corona dan COVID-19 supaya dong tersembayang, sembunyi di rumah. Bilang, tong ada sembahyang di rumah, ada yang keluarga. Padahal tipu saja COVID-19 dan COVID-19 cari kok. Nanti corona cari kok. Saudara, sebenarnya penyakit ini ada alasan banyak orang bilang apa? Jemur panas bisa hilang. Ya, kalau dia kering dia punya itu mati. Ya, seperti itu. Kalau ini saudara bilang bisa sembuh. Ada yang bilang tidak bisa. Ada yang bilang tidak bisa sembuh. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus mau memberikan kepada kita peringatan bahwa saudara-saudara, kalau memang kita mau dapat, nanti kita dapat. Kalau tidak, ya kita bersyukur Tuhan, terima kasih. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari buka apa? Satu, buka pendengaran kita akan Tuhan. Yang kedua, buka penglihatan kita atau buka mulut kita akan Tuhan. Dengan begitu kita akan tahu Yesus Kristus yang adalah Tuhan sedang lewat. Ayat 37 bilang begini. Kata orang kepadanya, Yesus orang Nazaret lewat. Ini Pacebuta, itu Yesus orang Nazaret, ya. Adalah baik jika kita ada di jalan Kristus. Adalah baik jika kita ada di jalan Kristus. Satu, ya. Itu yang pertama. Adalah baik kalau kau ada di jalan Kristus. Yang kedua, ya. Ini kesempatan kita jangan lepaskan Yesus. Saudara, ketika kau dengar, kau lihat Yesus, kau dengar Yesus, inilah kesempatan, jangan lewatkan, ya. Kesempatan kita, jangan lepaskan Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ayat 38 bilang begini. Lalu ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus, Yesus anak Daud, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya. Doa yang mengandung iman dan kegigihan yang besar, ayat 38, ya. Lalu ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ya, ia mengakui Kristus sebagai anak Daud, yaitu Mesias yang dijanjikan. Ini Pacebuta ini. Rupanya dia mengerti dan tahu. Yesus, Yesus, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia buta karena dia buka pendengarannya, maka dia mengerti Yesus anak Daud. Artinya bahwa dia berteriak, Yesus, ya, anak Daud. Dia mengakui Yesus Kristus anak Daud, Mesias yang dijanjikan. Itu satu. Kalau orang percaya, saudara dan saya kita mengerti dan tahu bahwa Kristus Yesus anak Daud, ya, Mesias yang dijanjikan, maka kau pasti menuju kepada keselamatan. Yang kedua, ia percaya bahwa, ya, bahwa dialah Yesus sang juru selamat. Ini orang buta ini. Yesus juru selamat itu dia. Yang ketiga, ia mampu menolong dan memberi kelegaan. Ya. Dia mampu menolong dan memberikan kelegaan. Bapak Ibu saudara, kasihanilah aku. Artinya begini, ampunilah aku, ampunilah dosa-dosaku. Dia bilang begitu. Yesus anak Daud, ampunilah dosa-dosaku. Satu, karena aku sengsara. Ya. Ampuni dosaku karena aku sengsara. Yesus Kristus adalah Raja pengasih. Ya. Mohonkan kepadanya, Dia Allah pengasih. Belas kasihan Tuhan Yesus meliputi satu. Ini dia. Yesus mengasihimu dan belas kasihan Yesus meliputi satu. Ya, ini dia. Yaitu kasih sayang. Kedua, membersihkan, membereskan kita manusia dari dosa. Yang ketiga, melepaskan kita dari sengsara. Kita terlepas dari sengsara. Ya.
Kiranya minggu pagi hari ini setelah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari buka hati kita untuk Yesus. Buka pendengaran kita untuk Yesus. Buka hati kita untuk Yesus. Buka mulut kita untuk Yesus. Tuhan, tolong aku binasa. Saudara-saudara yang terkasih, pertolongan Yesus Kristus tidak mengecewakan kita. Walau kita menemui tantangan, hardikan, ayat 39, dia bilang begini. Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, Anak Daud, kasihanilah aku. Semakin keras, Anak Daud, kasihanilah aku. Ya, pertolongan Yesus Kristus luar biasa, tidak mengecewakan. Yang kedua, saudara, dia yakin sungguh sehingga dia berteriak semakin keras. Alkitab bilang. Ya. Yang ketiga, Lukas 18 ayat 1 bilang, Yesus berkata, jangan jemu-jemu waktu kita berdoa. Pasal 18 ayat 1 bilang begini. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Saudara, mari tidak jemu-jemu kita berdoa minta Tuhan jamah, menjaga, melindungi, menolong kita pribadi, keluarga, jemaat, kota Manokwari, provinsi Papua Barat, bangsa dan negara kita. Dunia ini Tuhan tolong jaga kami supaya kami terlepas, kami terhindar dari penyakit yang menakutkan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ya, Yesus menguatkan hati manusia yang malang, yang ditolak oleh manusia. Ya, Yesus mengundang mereka yang ditolak oleh manusia. Satu, mari datang pada Yesus. Ya, mari kita buka hati untuk Yesus. Datang pada Yesus. Kedua, Yesus siap untuk menjamu engkau. Yang ketiga, Yesus siap untuk menyambut engkau. Mari kita baca sama-sama ayat 40 sampai dengan 41. Dia berkata begini. Pasal 18 ayat 40 sampai 41. Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, kepada orang buta ini. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Saudara-saudara, permintaan yang luar biasa, supaya aku dapat melihat. Supaya aku dapat melihat terang, supaya aku dapat melihat Tuhan, supaya aku dapat melihat kebenaran, supaya aku dapat melihat surga kekal. Tuhan, buka penglihatan saya. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang terkasih di pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberikan kita dorongan semangat. Apa yang dipikirkan oleh murid-murid Yesus beda dengan apa yang dipikirkan Tuhan Yesus. Ya, ingat, Yesus lebih suka mengetahuinya sendiri daripada kau cerita ke orang lain. Ya, ayat 41. Yesus mau dengar kau keluhan hati sendiri. Yesus tidak mau dengar dari orang lain. Yesus mau, ya, tidak mau penjelasan dari murid-murid. Yesus bilang begini, bawa orang buta itu kemari. Ya, ayat 31 itu. Yesus tidak mau. Yesus bilang, ayat 41. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Yesus mau muka dengan muka. Yesus mau saudara yang datang kepada Yesus. Yesus tidak mau kau mencari pengantara. Kau majelis Yesus. Kau pendeta Yesus. Kau bapak Yesus. Kau mama Yesus. Bukan. Yesus mau kau pribadi dengan dia. Yesus mau kau pribadi datang kepada Yesus. Itu dia. Saudara-saudara yang terkasih. Doa yang berdasar dari iman. Dengan dibimbing dan didasari oleh janji-janji Kristus. Kita bukan saja terima damai sejahtera. Tetapi juga kehormatan. Ayat 42. Ya. Bukan kita terima damai sejahtera saja. Tapi juga penghormatan. Ayat 42. Kata Yesus kepadanya. Melihatlah engkau,
imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara-saudara yang terkasih, ini luar biasa. Firman ini memberikan kita dorongan semangat. Kita mempunyai iman yang teguh, ya. Iman sejati akan menghasilkan, ya, kegigihan dalam berdoa. Kalau kau punya iman sejati, dia akan membuat kita gigih dalam berdoa. Yang kedua, mendatangkan buah-buah pertolongan Kristus. Yesus pasti menolong, pasti. Ya, jangan kau takut. Yang ketiga, memberikan penghiburan, yaitu sembuh jasmani dan sembuh rohani, lalu masuk surga kekal. Kita pasti masuk surga. Amin. Surga bagi orang percaya itu kok, ya pasti. Tidak andai-andai, tidak kira-kira, tidak moga-moga, tidak. Pasti. Amin. Jadi jangan takut menghadapi situasi dunia pada zaman ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih, anugerah Kristus hendaklah diakui, ya, disyukuri untuk kemuliaan Allah. Ayat 43, ayat yang terakhir. Ini terakhir sudah. Ayat 43. Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Bapak ibu saudara-saudara, anugerah Kristus hendaknya diakui dengan, ya, disyukuri untuk kemuliaan Allah. Pertama, orang yang menyenangkan hati Allah adalah mereka yang memuji Allah. Menyenangkan hati Allah adalah mereka yang memuji Allah. Yang kedua, ya, orang yang menyenangkan hati Allah akan menyenangkan bagi banyak orang. Banyak orang akan lihat, Pak Haji ini bagus. Gereja ini bagus. Orang percaya ini bagus. Bagus sih. Menyenangkan bagi banyak orang. Maukah kita menyenangkan bagi banyak orang? Jemaat yang terkasih, maukah kita menyenangkan bagi banyak orang? Mari kita menyenangkan hati Tuhan, ya, lewat memuji-muji Allah, ya. Mari kita menyenangkan hati Tuhan, ya, dengan menyenangkan hati banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan menolong kita hari lepas hari. Tuhan kiranya memberikan kepada kita penglihatan, ya, yang jelas tentang Tuhan. Buta jasmani, engkau akan dipulihkan menjadi buta jasmani, rohani, dicelikan menjadi melihat terang. Jasmani dan rohani. Tuhan tidak menyembuhkan, ya, sakit penyakit kita saja, tapi Tuhan juga menyembuhkan rohani kita. Ya, sehingga kita akan berkata, Tuhan, Engkaulah Allah yang dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Dan Engkau menjadi yang menyenangkan banyak orang di dunia ini. Kiranya Tuhan memberikan kita dorongan semangat. Mari tetap percaya terus. Di saat-saat COVID seperti ini, mari kita tetap percaya. Yesus Kristus mampu menolong kita. Yesus mampu memberikan kepada kita pertolongannya sampai kekal selama-lamanya. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa kami di sorga dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena Tuhan memberikan kami pendengaran. Kami mengucap syukur karena Tuhan memberikan kami penglihatan. Kami mengucap syukur karena Tuhan memberikan kami hati yang terbuka untuk menerima kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur di masa, di saat yang sulit ini. Hampir sudah 3 minggu lebih kami tidak bersekutu bersama-sama orang percaya di rumah Tuhan seperti saat ini. Tuhan, minggu pagi hari ini, Tuhan, kami sedang berada di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan buka penglihatan kami, Tuhan buka pendengaran kami, Tuhan buka hati kami, Tuhan memberikan kami kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar di saat ini. Yang buta
melihat karena Tuhan. Yang buta dicelikan karena membuka pendengaran dan membuka mulut untuk minta kepada Tuhan. Tuhan, hari ini, pagi hari ini kami semua mau membuka pendengaran kami. Kami semua mau membuka mulut kami untuk minta kepadamu. Tuhan, Engkau menjamah kami dalam nama Yesus. Jamah pikiran kami supaya kami tidak takut menghadapi hari-hari zaman akhir ini. Kami juga tidak takut menghadapi Tuhan, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia ini yang siap menjamah, mengganggu kami. Kiranya Tuhan menjadi kekuatan bagi kami. Buka hati kami Tuhan, supaya kami tetap menjadi orang-orang yang menjadi berkat bagi banyak orang. Pada waktunya kelak kami siap diangkat. Tuhan jaga kota Manokwari. Tuhan jaga gereja kami. Tuhan jaga gereja-gereja Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan yang ada di kota Manokwari. Di provinsi Papua, Papua Barat. Di provinsi Papua. Di semua provinsi yang ada di bangsa dan negara kami. Bangsa dan negara kami. Dunia ini Tuhan, Engkau tolong orang-orang percaya. Kiranya tetap dikuatkan. Diberikan kemerdekaan rohani. Karena Yesus Kristus adalah Allah yang menjamah kami dan memberikan kami kekuatan. Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk para keamanan, para polisi, tentara. Tuhan tolong supaya mereka diberikan penyertaan Tuhan. Melindungi, menjaga rakyatnya dan memberikan nasihat. Tuhan jamah. Kami berdoa untuk para dokter. Tuhan, Engkau jamah para dokter supaya dengan sigap siaga Tuhan, mereka dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Kalaupun Tuhan ada terdeteksi sakit penyakit, kami berdoa Tuhan, Engkau menjamah dan memberikan kekuatan pertahanan tubuh bagi jemaat-jemaat Tuhan, bagi anak-anak Tuhan, bagi orang-orang percaya. Tuhan, berikan ketahanan tubuh. Orang-orang yang tua, anak-anak kecil, anak-anak muda, Tuhan, Engkau jamah. Kami berdoa Tuhan, Engkau jamah supaya ketahanan tubuh kami kuat. Sehingga kami mampu menghadapi sakit penyakit yang ada ini. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dan kami percaya Tuhan melindungi seluruh jemaat yang ada di rumah. Tuhan memberkati para majelis. Tuhan memberkati gembala, hamba-hamba Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Tuhan, kami percaya kepadamu. Tuhan jaga bangsa dan negara kami. Dan Tuhan memberikan kami damai sejahtera. Celikan mata kami yang buta ini ya Tuhan. Buka pendengaran kami dan buka mulut kami untuk berteriak kepadamu. Buka hati kami untuk menjadi orang yang menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur, Tuhan baik bagi kami. Sertai kami, hamba telah berhenti berkata-kata dari firman-Mu. Firman-Mu ya dan amin. Kiranya memberikan kami terus dorongan semangat. Syafaat ini kami taruhkan dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaatku yang terkasih, mari kita tetap ya pakai masker di rumah. Saudara mau keluar kemana pakai masker, ya jaga jarak. Kalau batuk, pilek, saudara ya jangan sembarang, tetapi tutup muka atau tutup mulut supaya mari kita menjaga kesehatan satu dengan yang lain. Rajin cuci tangan, rajin cuci muka, ya. Dan mari kita taat kepada aturan yang sedang berlangsung saat ini. Tuhan memberkati gereja Tuhan, Tuhan memberkati orang-orang percaya. Shalom. Selamat pagi, Tuhan memberkati.
Haleluya. Kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah. Akhir daripada ibadah ini, kita akan menerima berkat Tuhan. Oleh sebab itu saya undang kita semua bangkit berdiri dan mengangkat dua belah tangan ke atas untuk menerima berkat daripada Tuhan. Haleluya, haleluya. Turunlah kepada kita semua kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, dengan perantaraan kuat kuasa Roh yang Kudus, mau tinggal menyertai kita semua, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Kepala Gereja dan Firman yang hidup, kami mohon berkat ini kepada kita semua yang percaya dan yang sudah menerima berkat Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin.